Animpiade Animation for All. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia. Bersama saya, Hanitianto Yuda. Tanya Animpiade kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya terima. Animpiade Pertanyaan pertama dari Raden Handi Jandika. Bagaimana menjadi freelancer yang benar? Freelancer atau pekerja lepas merupakan salah satu jenis pekerjaan yang didasarkan pada suatu jenis pekerjaan yang tidak memerlukan pelaksana yang terus-menerus melakukan pekerjaan itu karena hanya pada suatu masa tertentu saja, atau suatu proyek atau program tertentu saja, atau kebutuhan tertentu saja, dan tidak terikat pada satu perusahaan atau studio. Pelaku freelance atau freelancer biasanya mempunyai suatu kemampuan atau keterampilan khusus yang hanya diperlukan untuk suatu waktu atau pekerjaan tertentu saja yang diperlukan oleh suatu perusahaan, atau di sini freelancer animasi diperlukan oleh suatu studio animasi karena pekerjaan itu tidak harus dilakukan secara terus-menerus, tetapi karena pekerjaan itu sudah dan harus selesai untuk suatu periode atau durasi waktu tertentu. Menjadi freelancer animasi biasanya pada posisi teknis, yang banyak dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki keterampilan dan kekhususan di bidang animasi, baik animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, atau CGI, seperti desain visual, animator, modeler, compositing artist, dan sebagainya, yang saat ini bisa menjadi peluang bagi mereka. Karena pertama, terbatasnya pelaku animasi yang sesuai dengan kebutuhan studio animasi, dan kedua, banyaknya studio animasi yang menerima suatu pekerjaan untuk menyelesaikan animasi yang hanya memerlukan suatu waktu tertentu, yang menjadikannya tidak perlu merekrut seorang animator menjadi karyawan tetap di studionya. Sehingga seorang freelancer animasi bisa menerima pekerjaan dari satu atau beberapa studio, atau beberapa pekerjaan dari satu studio berdasarkan pada jenis pekerjaannya. Menjadi seorang freelancer harus sudah mengetahui kapasitas dan kualitas profesinya, sesuai dengan pekerjaan yang akan diterima dan digarap. Karena studio animasi sudah percaya bahwa seorang freelancer yang dia kontrak pasti dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang mereka terima. Jadi menurut saya, seorang freelancer harus bisa, mampu, dan mau mengikuti perkembangan teknik dan teknologi animasi terus-menerus yang selalu berubah setiap waktu. Dia juga harus siap kalau studio animasi mengharuskannya untuk bekerja di tempatnya selama masa kontrak, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Dia harus bisa mengatur waktu dan pekerjaannya agar selalu bisa tepat waktu dan tepat hasil, karena hal ini akan berpengaruh terhadap profesionalitas dia di bidang animasi. Sekali dia meleset atau tidak tepat waktu atau tidak bisa memenuhi harapan dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, mengakibatkan dirinya bisa di blacklist atau tidak dipercaya lagi oleh studio tersebut dan studio-studio lain. Pemahaman terhadap kontrak pekerja lepas juga harus dipahami dan dikuasai agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari karena kesalahpahaman terhadap isi kontrak dan jenis pekerjaannya. Selain itu, seorang freelancer harus bisa mempunyai jaringan dan kontak dari semua pelaku dan studio animasi yang ada, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Karena kebutuhan profesional dan freelancer animasi tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri. Dan pekerjaannya bisa dilakukan secara online. Oh ya, satu lagi. Selain itu, dia juga harus mempunyai informasi mengenai pelaku animasi atau profesional atau freelancer yang setara dengannya, agar apabila suatu saat dia overload atau menerima pekerjaan banyak atau yang tidak bisa tertangani secara sendiri, dia bisa mengajak freelancer lain untuk membantunya sebagai tim pelaksana. Oke, itu tadi sekilas catatan dari saya bagi Anda yang ingin menjadi freelancer di dunia animasi. Animpiade Pertanyaan kedua dari Yusril Mahendra. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube nih. Mau nanya dong, struktur cerita atau naskah untuk animasi berbeda jauh nggak dengan film? Oke, secara struktur cerita atau naskah untuk animasi dan film tidak ada bedanya. Semua tetap harus ada opening atau pembuka atau pengenalan atau orientasi, baik tokoh atau latar belakangnya, kemudian komplikasi atau permasalahan atau konfliknya yang bisa dikembangkan pada rising action atau pencapaian konflik dan turning point atau puncak konflik, dan kemudian solusi atau penyelesaian masalah hingga ending atau penutupnya. Yang membedakan cerita pada animasi dan film adalah pada latar belakang dan environment atau lingkungan yang terkait dengan tokoh, waktu, tempat, dan objek dalam cerita tersebut.
Karena kalau tokoh, waktu, tempat, dan objek dalam cerita tersebut tidak bisa atau sulit atau bisa tetapi memerlukan biaya yang sangat besar untuk membuatnya dalam format film, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk dibuat dengan format animasi yang bisa dibuat tanpa ada batasan dalam memvisualkan atau menggambarkan tokoh, waktu, tempat, dan objek dalam cerita tersebut. Animpiade. Pertanyaan ketiga dari Dwiki Muhammad Raihan. Apakah teknologi dapat membuat animasi lebih mudah? Seharusnya ya, karena fungsi dan teknologi adalah untuk mempermudah dan mempercepat semua pekerjaan kita, termasuk dalam animasi. Pada awalnya gambar untuk animasi harus dibuat satu persatu pada selembar kertas. Tetapi saat ini sudah bisa dibuat dengan teknologi digital sehingga tidak memerlukan kertas untuk menggambar, karena sudah menggunakan komputer untuk itu, yang bisa secara langsung diproses menjadi suatu animasi. Bahkan teknologi tidak hanya mempermudah dan mempercepat, tetapi juga bisa menciptakan suatu karya baru dalam animasi dengan adanya animasi 3 dimensi dan computer graphic imagery atau CGI. Animpiade. Pertanyaan keempat dari Rakat Alta Zufar. Ada berapa teknik animasi sekarang dan biasa yang digunakan apa? Oke, saat ini banyak sekali teknik untuk pembuatan animasi, terutama dalam konteks pembuatan animasi sebagai suatu seni visual. Namun yang populer dan biasa digunakan dalam bisnis dan industri animasi hanyalah animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, animasi stop motion, dan computer graphic atau CGI. Bagaimana proses produksi masing-masing teknik? Silakan buka dan saksikan di channel Animpiade pada episode lain. Oke, itu tadi jawaban dan penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan seputar dunia animasi, silakan tulis di bawah atau melalui WA. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share, serta nyalakan tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru tentang animasi. Sampai jumpa dan selamat berkarya. Nonton animasi.